Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haikal Fikri dengan NIM 210112653. Pada video kali ini saya akan menjawab soal ujian tengah semester mata kuliah manajemen aset. Baik, untuk soal pertama, mengapa pentingnya belajar manajemen aset? Menurut saya, belajar manajemen aset sangatlah penting dikarenakan ada beberapa alasan dan manfaatnya. Yang pertama, dengan manajemen aset memungkinkan pemerintah dan lembaga publik untuk memelihara dan menggunakan aset secara optimal untuk kepentingan masyarakat. Hal ini mencakup dari perencanaan, pembelian, pencatatan, pemeliharaan, hingga kepada kegiatan penjualan aset oleh pemerintah dan perusahaan. Alasan kedua atau manfaat kedua yaitu manajemen aset menjadi bagian integral dari paket reformasi manajemen keuangan yang lebih luas, yang mana bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan efisiensi pengelolaan aset publik. Yang ketiga, dengan belajar manajemen aset, profesional administrasi publik dapat memahami dan menerapkan prinsip-prinsip yang tepat untuk memaksimalkan nilai aset publik, memastikan penggunaan aset yang efektif, dan meminimalkan risiko kerusakan atau kehilangan aset. Baik, untuk soal nomor 2 yaitu realita di lapangan saat ini menunjukkan banyak kasus yang salah urus yang sebenarnya dimulai dari salah kelola. Kenapa terjadi demikian? Baik, menurut saya salah kelola urusan aset yang sering terjadi di lapangan terjadi karena beberapa hal. Yang pertama, kurangnya pemahaman tentang manajemen aset itu sendiri. Nah, banyak organisasi dan perusahaan yang tidak memiliki pemahaman yang memadai tentang bagaimana cara mengelola aset mereka secara efektif. Mereka mungkin memiliki sistem yang jelas untuk melacak aset, atau mereka mungkin tidak memiliki tim yang terlatih untuk mengelola aset dengan baik. Yang kedua, kurangnya perencanaan. Tanpa perencanaan yang baik, perusahaan atau organisasi dapat dengan mudah menghabiskan aset tanpa mendapatkan nilai yang sebanding. Perencanaan yang baik mencakup pengidentifikasian aset, pengidentifikasian kebutuhan aset, penentuan kapan dan bagaimana aset tersebut akan digunakan, kemudian serta pengelolaan aset secara berkelanjutan. Kemudian yang ketiga, terjadinya kurangnya pengawasan aset. Tanpa pengawasan yang ketat, maka akan menimbulkan risiko bahwa aset akan hilang, rusak, atau dicuri. Kemudian yang keempat, yang sering terjadi mungkin kurangnya pelatihan karyawan atau tim manajemen aset sebuah organisasi itu sendiri. Tanpa pelatihan yang cukup, tim manajemen aset mungkin tidak memiliki keterampilan yang diperlukan untuk mengelola aset dengan efektif. Kemudian maka selanjutnya akan menimbulkan salah kelola aset itu sendiri. Kemudian yang kelima, terjadinya kurang komunikasi yang baik. Tanpa komunikasi yang baik antar tim manajemen aset dan pengguna aset, maka akan menimbulkan risiko bahwa aset tidak akan digunakan dengan cara yang paling efektif. Komunikasi yang baik mencakup pemahaman yang jelas tentang bagaimana aset harus digunakan, serta bagaimana aset harus dipelihara dan diperbaiki. Baik, soal nomor 3, terdapat 6 azas aset terdapat 6 azas dalam manajemen aset. Menurut Anda, manakah asas yang terpenting dari ke-6 tersebut? Nah, sebelum masuk ke dalam jawabannya, perlu diketahui bahwa dalam manajemen aset ada 6 azas, yaitu yang pertama kepastian hukum, kedua transparansi, ketiga efisiensi, keempat akuntabilitas, yang kelima kepastian nilai, dan yang keenam fungsional. Nah, menurut saya asas yang paling penting dari manajemen aset yaitu asas akuntabilitas, karena asas ini menjadi fondasi dari manajemen aset yang baik. Dari akuntabilitas yang baik, maka memastikan bahwa setiap tindakan yang diambil terhadap aset dapat diikuti dan dipertanggungjawabkan. Tanpa akuntabilitas akan menimbulkan risiko bahwa aset akan diperlakukan dengan cara yang tidak efisien
dan efektif serta tidak bertanggung jawab, yang kemudian akan menyebabkan kerugian finansial ataupun pelanggaran hukum. Akuntabilitas itu sendiri mencakup berbagai aspek seperti pemantauan yang ketat terhadap penggunaan aset, kemudian pelaporan yang transparan kepada pemangku kepentingan, dan penegakan prosedur yang ketat untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan atau penyalahgunaan aset itu sendiri. Kemudian selain itu, akuntabilitas juga memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan bahwa aset itu sendiri mematuhi hukum dan regulasi yang berlaku. Nah, hal ini penting untuk mencegah terjadinya konflik aset yang dikelola dan agar aset tersebut tidak dapat melanggar hukum. Dengan demikian, akuntabilitas itu sendiri sangatlah penting dalam manajemen aset karena memastikan bahwa aset dikelola dengan efektif, efisien, dan etis, kemudian sesuai dengan hukum dan regulasi yang berlaku.